Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madrasah Muslim Official, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang penting dan sangat relevan, yaitu pengertian Islamofobia, sejarah, penyebab, dan dampaknya. Apa sebenarnya Islamofobia itu? Menurut Muslim Engagement and Development, Islamofobia adalah sikap prasangka, ketidaksukaan, permusuhan, atau kebencian terhadap umat Muslim. Ini mencakup segala bentuk diskriminasi, pembatasan, atau preferensi terhadap Muslim yang berdampak pada pengakuan, kebebasan, dan hak asasi manusia yang setara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang publik lainnya. Data mengejutkan menunjukkan bahwa lebih dari 45% kejahatan kebencian agama yang tercatat oleh kepolisian pada tahun 2020 hingga 2021 merupakan kasus Islamofobia, seperti yang dilaporkan oleh Racon Teur. Sayangnya, tindakan kekerasan verbal dan fisik yang mengerikan ini sering dialami oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Sebagian besar Islamofobia yang terlihat di dunia barat semakin diperparah oleh diskusi dan pemberitaan yang menyesatkan mengikuti peristiwa-peristiwa mengerikan seperti serangan September 11 di New York dan serangan bom London pada tahun 2005. Banyak dari diskusi rasialis yang melibatkan penggunaan istilah Muslim dan ekstremis secara bergantian. Mari kita tegaskan bahwa seorang ekstremis dapat berasal dari agama manapun, karena ekstremisme agama didefinisikan sebagai perilaku di luar apa yang secara umum diterima dalam suatu agama. Namun, kata itu jarang digunakan di luar konteks pembicaraan tentang Islam dan jarang dikaitkan dengan serangan teroris yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Hal ini membantu mempertahankan mitos dan stereotip rasialis. Sejarah Islamofobia sendiri telah ada sejak zaman Perang Salib pada abad ke-11. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Islamofobia semakin meningkat karena beberapa faktor, termasuk serangan 11 September, perang di Irak dan Afghanistan, serta munculnya gerakan politik sayap kanan. Ada beberapa faktor yang telah menyumbang pada meningkatnya Islamofobia, antara lain, 1. Rasa takut dan ketidaktahuan. Banyak orang takut terhadap Islam karena mereka tidak memahaminya. Mereka mungkin terpapar dengan stereotip negatif tentang Islam atau pernah memiliki pengalaman negatif dengan umat Muslim. 2. Kesempatan politik. Beberapa politisi memanfaatkan Islamofobia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mencari kambing hitam dalam hal masalah sosial, seperti terorisme dan kejahatan, dengan menyalahkan umat Muslim. 3. Rasisme. Islamofobia seringkali berakar pada rasisme. Orang-orang yang memiliki prasangka terhadap umat Muslim mungkin juga memiliki prasangka terhadap kelompok lain, seperti orang berkulit gelap atau imigran. Dampak dari Islamofobia sangat serius. Hal ini menciptakan rasa takut, penilaian, dan eksklusi terhadap umat Muslim. Orang-orang dalam komunitas tersebut dapat merasa malu, menjadi target, bahkan mengalami pikiran bunuh diri akibat diskriminasi yang mereka hadapi. Banyak orang Muslim mengungkapkan bahwa mereka merasa takut dan khawatir saat memasuki tempat-tempat karena mereka takut orang-orang akan bersikap bermusuhan terhadap identitas mereka sebagai seorang Muslim. Keyakinan dan agama merupakan faktor penting bagi banyak orang dan merupakan bagian integral dari identitas mereka. Oleh karena itu, kebencian terhadap agama seseorang dapat berarti penghinaan terhadap identitas mereka. Selain umat Muslim, mereka yang memiliki ciri-ciri yang dikaitkan dengan Muslim, baik itu bahasa, pakaian, atau warna kulit, juga terpengaruh oleh Islamofobia. Ini berarti orang Sikh, orang Arab Kristen, dan orang India Hindu juga dapat menjadi sasaran animositas anti-Muslim. Seperti yang kita jelajahi, Islamofobia juga merupakan masalah di tempat kerja. Sangat menggembirakan melihat semakin banyak organisasi yang ingin menciptakan lingkungan inklusif untuk mendukung dan melindungi umat Muslim dari Islamofobia. Ini bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum, karena keyakinan dan agama adalah karakteristik yang dilindungi oleh Undang-Undang Kesetaraan tahun 2010. Itulah pembahasan kita mengenai Islamofobia, mulai dari pengertian, sejarah, penyebab, hingga dampaknya. Semoga video ini dapat membantu kita memahami isu yang kompleks ini dan merangkul persaudaraan serta keadilan untuk semua. Terima kasih telah menonton video ini di saluran resmi Madrasah Muslim. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.